Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita kirimkan ke hadirat junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pada hari ini kita akan sentil-sentil sedikit berkaitan dengan kitab ini, kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau salah satu ulama Syafi'iyah. Baik. Eh, Bab tentang pasal fil amri bil ikhlasi wa husnul niyati. Fil amri bil ikhlasi wa husnul niyati. Jadi bab tentang hal-hal atau urusan-urusan berkaitan dengan keikhlasan atau husni an-niyati. Jadi baiknya niat. Fi jamil a'malil zahirati wal khafiyati. Pada semua perbuatan-perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Baik, faslun. Faslun, saya perbesar sedikit. Faslun. Jadi sebenarnya ini haza faslun. Haza itu mubtada, faslun khabar. Cuma mubtada'nya dihapus, mahzuf namanya. Haza faslun. Jadi faslun ini satu pasal. Qala al-ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim. Berkata para ulama minal muhadditsina, dari ulama-ulama hadis, wal fuqaha'i, dan ulama-ulama fikih, wa ghairihim, dan ulama-ulama lainnya pun berkata ya juzu, boleh, boleh, wa yustahabbul amalu, dan disukai, al-amalu fil fadaili, jadi melakukan perbuatan melakukan perbuatan yang utama. Jadi yajuzu, boleh, wa yustahabbu, dan disenangi, ya, al-amalu fil fadaili, jadi melakukan ibadah yang merupakan rangkaian dari fadilah amaliyah, melakukan perbuatan yang merupakan bagian dari fadilah amal atau perbuatan-perbuatan yang utama. Wat targhibi, melakukan atau menyampaikan, wat targhibi, menyampaikan berita-berita yang menggembirakan. Wat tarhibi, menyampaikan informasi-informasi atau berita-berita yang menakutkan atau ancaman-ancaman. Bil haditsid dha'ifi, dengan menggunakan hadis dhaif.
Malam yakun maudu'an, malam yakun maudu'an. Jadi ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fikih dan juga ulama-ulama lainnya itu membolehkan kita menyampaikan fadilah amal, bahwa melakukan perbuatan ibadah ini itu berlipat ganda. Jadi fadailul amal. Kemudian informasi-informasi tentang hal-hal yang menggembirakan, entahkah di dunia ini atau di akhirat nanti, atau hal-hal itu informasi-informasi yang menakutkan ya di akhirat nanti, dengan menggunakan hadis dhaif boleh. Dan ini sepakat oleh para ulama, baik dari ulama hadis maupun ulama fikih dan selainnya, selama hadis itu tidak menggunakan hadis maudhu'. Jadi hadis maudhu' itu hadis palsu, hadis yang dibuat-buat kemudian menisbahkannya kepada Rasulullah SAW, karena ini diancam memang. Ada hadisnya Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong dan kebohongannya itu mengatasnamakan diriku, maka siap-siaplah untuk menempatkan tempat duduknya di dalam neraka nanti. Baik. Wa ammal ahkamu kal halali, adapun hukum-hukum kal halali seperti halal, wal harami dan hukum haramnya sesuatu, wal bai'i. Jadi kal halali wal harami wal bai'i, hukum jual beli, wan nikahi, hukum yang berkaitan dengan pernikahan, wat talaki, yang berkaitan dengan talak, wa ghairi dzalika, dan selain dari itu, fala ya'malu fiha, maka tidak dibolehkan melakukan hal yang berkaitan dengan tadi itu. Jadi berkaitan dengan halal, haram, jual beli, nikah dan talak, illa, jadi fala ya'malu fiha, maka jangan sekali-kali melakukannya atau menginformasikannya, illa bil hadits sahih, kecuali dengan menggunakan hadis sahih, awil hasani, atau menggunakan hadis hasan. Ada footnote-nya di sini nomor 2. Jadi as-sahihu wal hasan, al-sahihu wal hasanu, jadi hadis sahih dan hadis hasan, bisyatta anwa'uhuma, itu sudah dia beraneka ragam tanda-tandanya, al-ma'rufatu, dan sudah terkenal, sudah dikenal ya, fi ilmi al-hadits syarifi, dalam ilmu hadis. Jadi hukum dalam hal kaitannya dengan hukum yang berkaitan dengan halal, haram, jual beli, nikah, talak, dan selain dari itu yang berkaitan dengan hukum itu tidak boleh menggunakan hadis dhaif, harus menggunakan hadis sahih dan hadis hasan. Illa, kecuali ayyakuna fi ihtiyati fi syai'in min zalika, kecuali kalau ada hal-hal yang ingin dicegah. Jadi kecuali kalau ada hal-hal yang ingin dicegah, yang buruk-buruk, kama idza warada hadisun dhaifun bi karahatin ba'dil buyu'i awil ankihati. Seperti halnya ketika sebuah hadis dhaif menceritakan tidak disukainya atau dibencinya beberapa tindakan atau metode jual beli, cara jual beli, awil ankihati, atau beberapa hadis dhaif yang menyampaikan bagaimana proses pernikahan. Fa inil mustahabbu, hal itu mungkin disukai, ayyatanazzaha anhu,
Disukai untuk eh, dijauhi, walakin la yajib, akan tetapi tidak wajib. Ya, jadi itu ya. Jadi intinya adalah boleh, boleh menggunakan hadis-hadis dhaif di dalam hal yang berkaitan dengan fadailul a'mal. Ya, ketika kita menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan berlipat gandanya pahala ketika melakukan sebuah ibadah, kemudian berita-berita yang menggembirakan di hari kiamat nanti, berita-berita tentang hal yang menakutkan di akhirat nanti, itu boleh disampaikan dengan walaupun itu mesti menggunakan hadis dhaif, dan ulama sepakat itu. Saya kira sekian dulu. Saya kira sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini di halaman 38. Siapa tahu suatu saat nanti kita butuh referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.